Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, apa kabar di akhir pekan ini? Di sini sore-sore hujan, jadi eh, karena memang ada di lereng Merapi, kami sudah terasa dingin. Namun tentu saja kita berusaha untuk mencari sesuatu yang hangat. Satu yang hangat tentu saja adalah membicarakan tentang pemilu. Sengketa pemilu, sengketa pilpres yang besok pagi rencananya MK akan membacakan keputusannya. Nah, oleh karena itu kami akan memberikan catatan berita-berita politik, catatan news politik, catatan news politik cantik ya. Cantik kali ini terkait dengan masih tadi ya, sengketa pilpres, dan terakhir kita melihat atau menyaksikan pidato dari Prabowo yang ya intinya saya baca judulnya, ada yang menulis judulnya adalah jangan pikir Prabowo tidak tahu situasi. Sudah tentu sebagai Menhankam tahu situasi itu sudah tentu, saya yakin itu sudah tentu tahu ya, pasti tahu. Namun apakah ketahuan itu apakah pengetahuan, apakah pemahaman tentang situasi itu menghasilkan suatu action yang tepat atau malah kontroversi? Nah, itu yang menjadi permasalahan sebetulnya. Nah, kalau kita lihat, kita belajar, kita review ya, apa yang pernah terjadi. Kalau ini kan akhir pemilu. Nah, bagaimana terjadi di awal pemilu, awal pilpres terutama, itu saya yakin Prabowo juga sangat paham bahwa pelanggaran etika berat itu kan sudah diputuskan dan harus mengganti, itu juga saya yakin itu dipahami kok. Nah, kami sangat yakin Prabowo paham itu, kalau tidak diganti maka akan terjadi bla bla bla, tetapi nampaknya action yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu masalahnya. Jadi pengetahuan itu belum tentu akan menghasilkan suatu tindakan yang bijak, follow up yang bijak dari Prabowo sendiri. Nah, kalau kita lihat, kita katakanlah flashback ke awal pemilu, itu sudah ramai banget, sudah banyak yang menentang kehadiran Gibran, bahkan media asing menyatakan baby nepotism dan sebagainya. Tetapi nyatanya Prabowo tetap nekat melakukan hal-hal yang sebetulnya mungkin juga sudah tahu apa yang terjadi, dan apa yang terjadi itu barangkali mungkin dengan asumsi-asumsi ada cawe-cawe yang sebagaimana pendaftaran Gibran sendiri itu kan hasil kata belece dari Jokowi yang memberikan surat ke KPU. Itu fakta persidangan ya, fakta persidangan. Jadi kemungkinan besar bahwa Prabowo bersandar pada kekuatan Jokowi itu yang menjadi masalah. Ya, itu yang menjadi masalah, sehingga Prabowo tetap pada pilihannya menggait atau
menggandeng Gibran untuk maju ke Pilpres. Nah, hal itu juga ditanyakan oleh Anies Baswedan saat debat bagaimana sikap Prabowo terhadap tentang kaitan dengan pelanggaran etik, bahkan berkepanjangan dengan endasmu etik. Nah, itulah masalahnya. Jadi saat ini pun apa yang terjadi pada awal pemilu itu, flashback itu menjadikan gonjang-ganjing seterusnya selama ini, karena memang biang kerok untuk cawe-cawe itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan saat ini, kondisi ini, kalau Prabowo, tentu saya paham kondisinya, paham situasinya, masalahnya tindakannya tepat tapi tidak. Kalau menurut saya tindakan yang tepat dari Prabowo adalah setelah Samsul ya didiskualifikasi, itu adalah keharusan Samsul didiskualifikasi karena tidak sah, dan sudah TKP juga menyatakan begitu. Jadi Samsul didiskualifikasi adalah keharusan, dan dengan posisi yang demikian berarti harusnya ada perasaan malu. Ya. Perasaan malu telah melakukan sesuatu yang sangat keliru besar dan mengganggu keamanan nasional. Ini kan mengganggu keamanan nasional yang mestinya dijaga dengan baik. Nah, oleh karena itu, apakah follow up nanti dari Prabowo tepat atau tidak, kita lihat saja nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.